wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawala wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falya'mal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Wa qala Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Al-hadis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini dalam suasana duha kita melakukan kajian online dalam rangka bagian daripada mengaplikasikan nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan memanfaatkan umur kita untuk mengaji dan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan masalah ukhrawiyah maupun hal yang berkaitan dengan masalah duniawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan masalah tasawuf, ya. Tema yang berkaitan dengan masalah akhlak, yakni berbicara mengenai ikhlas. Ya. Topik kita pada kesempatan kali ini adalah berjudul Al-Ikhlasu Ruhul Amal. Ya. Jadi keikhlasan itu adalah ruh daripada amal ibadah ataupun perbuatan yang kita lakukan. Ketika kita menganalogikan ikhlas itu adalah ruh, ya, maka kaitannya adalah ketika amal ibadah tanpa didasari dengan keikhlasan, maka amal ibadah itu akan mati. Sebagaimana jasad, ketika jasad itu terpisah daripada ruh, maka jasad itu akan menjadi bangkai. Nah, sehingga keikhlasan ini perlu kita tanamkan, ya. Proses menanamkan nilai-nilai keikhlasan itu tidaklah instan, tetapi dia butuh riyadhah, ya. Dia butuh satu proses yang memang terus senantiasa dilakukan, ya, dengan cara pendekatan bertaqarruf dan bermuraqabah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah dalam makna senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keikhlasan ini bagian yang memang sangat penting, gitu. Keikhlasan itu sangat erat kaitannya dengan niat, ya. Kalau kita membaca kitab-kitab hadis, bahasan tentang niat itu selalu diletakkan di awal bagian, ya. Tadi sudah sempat saya singgung, ya, bahwa innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya seluruh amal ibadah itu tergantung pada niatnya. Nah, ikhlas pun demikian, ya. Ikhlas ini sangat tergantung daripada niat, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, Allah tidak memandang kepada amwalikum, harta kalian, ya, walakin yanzuru
ila qulubikum wa amalikum. Tetapi Allah melihat kepada hati kita dan amal ibadah kita. Artinya rupa, ya, kemolekan, ya, ketampanan maupun harta itu tidak menjadi indikator orang itu mulia di hadapan Allah. Tetapi yang menjadi indikator orang itu mulia adalah hatinya, ya, dan juga amal ibadahnya. Nah, di awal ini sengaja kami sampaikan dalam pembahasan awal mengenai hakikat, ya, daripada niat. Karena niat inilah yang menjadi penentu atas apa yang kita kerjakan. Bisa itu dinilai sebagai ibadah dan diberikan ganjaran pahala oleh Allah ataupun tidak. Ya, banyaklah hadis-hadis yang terkait dengan itu, ya. Seperti yang sering kita dengar ketika kita masuk di bulan Ramadan, kata Nabi Muhammad, rubba shaimin, ya, laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahr. Ya, berapa banyak orang yang puasa tapi dia nggak dapat pahala, hanya dia dapat itu adalah lapar. Dan berapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail tetapi dia tidak mendapatkan pahala, tetapi yang dia dapat hanya begadang saja. Nah, itu tidak lain dan tidak bukan bahwa keikhlasannya, ya, itu tidak ada dalam amal ibadah. Nah, maka untuk itu ketika kita berbicara mengenai ikhlas, ya, maka pada kesempatan kali ini kami mengutip, ya, pembahasan tentang ikhlas ini pada satu kitab yang memang sekilas, ya, dibahas tentang keikhlasan ini dalam kitab Bahjatul Wasail, ya. Dalam kitab Bahjatul Wasail keikhlasan sepintas, ya, dibahas oleh Al-Imam Muhammad An-Nawawi, ya, Al-Bantani Al-Jawi. Nah, dalam kitab tersebut bahwa ada pembahasan ikhlas ini diletakkan dalam masalah ubudiyah, ya. Dalam masalah ubudiyah, terlebih adalah masalah sholat, ya. Tetapi ini bukan hanya keikhlasan maknanya untuk sholat saja, tetapi ini juga berlaku pada ubudiyah atau amal-amal ibadah yang lainnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa wayan bagil i'tina, ya, artinya selayaknya lah kita, ya, memperhatikan, ya, atau kita berjaga-jaga. Apa yang kita perhatikan, apa yang harus kita jaga? Al-ikhlas, ya, keikhlasan. Ya, keikhlasan di dalam beribadah ini harus kita jaga. Ya, ketika kita beribadah atau ketika kita melakukan apapun, ya, dalam kehidupan kita, baik itu terkait dengan masalah kerjaan, ya, atau itu terkait dengan masalah perkuliahan atau pendidikan kita, atau urusan rumah tangga ataupun hal yang lain, maka yang perlu diperhatikan, ya, selayaknya kita harus memperhatikan sisi keikhlasan kita di dalam melakukan rangkaian apa yang tadi telah saya sampaikan. Ya, baik dalam dunia kerja, keikhlasan juga harus dijaga. Baik dalam dunia pendidikan, keikhlasan pun harus dijaga. Ya, kemudian dalam hal yang lainnya bahwa keikhlasan ini bagian daripada satu, ya, indikator yang memang mesti harus selalu kita gandeng dalam setiap perbuatan kita. Karena apa? Ya, karena ini menjadi ruhnya. Ya, seperti judul kita bahwa ini menjadi sebuah ruh. Ya, kalau keikhlasan kita tidak gandeng dalam setiap perbuatan kita, ya kehilangan ruh lah apa yang kita perbuat. Ya. Nah, kemudian apa sih definisi daripada ikhlas itu? Ya, secara bahasa ya sama kita pahami bahwa ikhlas itu adalah murni, ya, ya, suci, gitu kan. Kemudian Imam Nawawi, ya, dalam kitab Bahjatul Wasail beliau mengatakan al-ikhlasu huwa al-amalu lillahi ta'ala wahdah. Jadi
al-ikhlas huwa al-amalu lillahi ta'ala wahda. Jadi keikhlasan itu adalah beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata yang Maha Esa. Nah, itu definisi ikhlas secara terminologi gitu ya. Jadi ikhlas itu adalah beribadah, beramal hanya untuk Allah, tidak ada untuk yang lain. Ya, tidak ada orientasinya untuk manusia. Ya, sehingga apa yang dia perbuat, nah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala wahdah. Ya, hanya untuk Allah yang Maha Esa saja. Lillahi taala. Ya, la li ghairillah. Bukan karena selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan yang sering kita lihat ya dan kita baca dalam Al-Ikhlas atau dalam surat Al-Ikhlas, di situ menjelaskan tentang keesaan Allah, ya, tentang tauhid. Tetapi di situ tidak ada kata-kata ikhlas. Nah, artinya bahwa keikhlasan itu sangat erat kaitannya dengan keimanan seseorang. Ya, ini saya menyampaikan materi tentang keikhlasan ini bukan menjadi jaminan saya sudah mengamalkan keikhlasan yang sempurna, tidak. Ya, bukan jaminan pula saya sudah menjadi orang yang sangat ikhlas, tidak. Tetapi paling tidak sekedar saya menyampaikan secara teori dan juga mudah-mudahan ini menjadi satu nasihat atau cambuk untuk diri saya ya agar selalu menggandeng keikhlasan dalam setiap amal ibadah baik itu sifatnya duniawi ataupun ukhrawi. Nah, jadi demikian bahwa terminologi ikhlas ya itu adalah al-amalu lillahi ta'ala wahda. Jadi beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, la li ghairillah. Bukan karena selain daripada Allah. Jadi ini penting ya. Kemudian eh, wal afdalu tajridul ibadah anit tam'i fi thawab. Wah, ini berat sebenarnya nih. Ya, ini berat tetapi eh, mungkin ya satu saat kita bisa sampai pada makom seperti ini. Dan terlebih afdol, ini afdol ya, tajridul ibadah anit tam'i fi thawab. Jadi kita mengosongkan ibadah itu dari berharap akan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa talabihi atau menuntut pahala. Nah, ini jauh sebenarnya nih dari makom kita nih. Kalau saat ini kan kita ibadah orientasinya pengen dapat pahala ya. Ya, nanti kita bahas boleh nggak tuh kita ibadah ngarepin pahala. Ya, sedangkan kita ibadah itu yang menggerakkan kita ibadah kan Tuhan, gitu ya. Kita ngaji nih, ya kan yang menggerakkan kita hadir ikut Zoom ini atau ngaji ini kan Allah. Tapi boleh nggak kita berharap dari yang kita berharap dari ngaji ini dapat pahala, gitu kan? Bukannya Allah yang menggerakkan kita ngaji, kok kita nuntut pahala, gitu kan? Nah, ini kan perkara tauhid. Gitu. Nah, wal afdol seutama-utamanya ya bahwa tajridul ibadah anit tam'i fi thawab wa talabihi. Kita ini dituntut untuk mengosongkan berharap pahala daripada amal ibadah yang kita perbuat atau kita menuntut pahala dari ibadah yang kita lakukan. Nah, itu afdolnya. Ya, afdolnya begitu. Ini mungkin Diki nih udah sampai makom sini nih, gitu kan? Atau nih jamaah yang lain mungkin sudah ada pada tingkatan yang ini. Dia ibadahnya nggak ngarep pahala, udah karena Allah aja. Perkara Allah mau ngasih pahala atau enggak urusan Allah. Nah, ini tingkatan yang tinggi nih, ya. Tingkatan orang-orang yang sudah mengosongkan ibadahnya dari berharap pahala. Ya, ini Ustadz Lukman nih ya, tingkatannya mungkin gitu kan. Nah, kalau kita kadang-kadang ibadah duha aja ngarepin biar dapat uang kan, gitu kan. Ya kita duha aja nih ngarepin ya ini rezeki lagi seret banget. Ah, rajin duha gitu kan. Nah, kita duha kita niatnya biar dapat rezeki atau biar bisnisnya lancar atau biar proyeknya gol gitu kan. Nah, sedangkan kita diutamakan ya pada makam yang tertentu ya kita dituntut untuk mengosongkan
ngarep ya pahala dari ibadah yang kita lakukan, apalagi menuntut ya, menuntut pahala. Lalu kalau kita berada pada kondisi demikian, bagaimana ya walau amila lahu ta'ala ma'atam'i fi dzalika wa talabihi fatasihu ibadatuhu. Nah, sekalipun misalnya kita berharap pahala dari amal ibadah kita, ya Allah saya baca selawat, saya berharap dapat pahala. Ya saya sholat, saya berharap sholat saya dapat pahala. Nah, sekalipun demikian, ya fatasihu ibadatuhu, maka sah ibadahnya. Boleh aja. Nah, boleh aja tuh ya. Kita berharap pahala daripada apa ibadah atau amal yang kita lakukan. Boleh. Ya fatasihu ibadatuhu. Jazman pasti itu sah. Ya, dan itu boleh. Ya, kama afadahu Ibnu Hajarin fi Tuhfah. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau At-Tuhfah. Tetapi orang-orang yang sudah mempunyai tingkat keimanan yang lebih tinggi, nah mereka tuh sudah berada pada makom tajrid. Ya. Jadi sudah berada pada makam yang mengosongkan dalam hatinya untuk menuntut pahala atas ibadah yang dia lakukan. Nah ini mudah-mudahan kita bisa sampai pada makom ini nih. Ya jadi ibadahnya sudah hanya lillahi ta'ala. Ya duhanya, tahajudnya itu nggak minta untuk urusan dunia gitu ya. Tapi kalaupun begitu boleh nggak? Boleh saja. Ya boleh dan itu sah gitu kan. Lalu kemudian waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, akhlis dinaka yakfikal qalilu minal amal. Ya. Akhlis ya, sucikanlah agamamu, artinya murnikanlah urusan agamamu, yakfikal qalilu minal amal. Maka niscaya cukup bagimu yang sedikit daripada amal ibadah. Nah, maknanya apa? Maknanya ibadah yang kecil kalau ikhlas itu insya Allah cukup bagi kita ya untuk menjadi bekal kita nanti di akhirat. Ya, tetapi ini jangan dijadikan patokan sehingga dia nggak mau beribadah yang besar gitu. Nah, artinya gini, satu ibadah yang kecil kalau dia ikhlas karena Allah itu udah cukup ketimbang ibadah yang besar tapi nggak ikhlas, gitu ya. Jadi akhlis dinaka yakfikal qalilu minal amal. Ya, jadi niscaya cukup bagimu yang sedikit dari amal ibadah yang engkau perbuat jika itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya. Akhrajahu Ibnu Abi Dunya wal Hakim. Kemudian diriwayatkan pula dalam sebuah hadis ya bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, akhlisu a'malakum ya fa akhlisu a'malakum lillahi fa innallaha la yaqbalu illa ma khalasa. Nah, ya, sucikanlah amal ibadahmu, artinya berikhlaslah kalian dalam beribadah hanya karena Allah. Kenapa? Fa innallaha, karena bahwa sesungguhnya Allah la yaqbalu illa ma khalasa. Ya, karena sesungguhnya Allah tidak menerima satu amal ibadah seorang hamba kecuali dia ikhlas. Tuh ya. Kalau kita merenung, jangan-jangan amal ibadah kita selama ini nggak diterima. Ya. Jangan-jangan ya jangan-jangan gitu ya. Kita mikir deh, selama ini kita udah ikhlas belum ya? Gitu kan. Oh, saya ngerjain tugas nih, wah ini karena dosen nih. Ya, kalau misalnya nggak dikerjain, oh nggak dapet nilai. Nah, kita berada pada makom yang paling bawah tuh. Ya. Belum berada pada makom tajrid, masih nuntut nilai gitu kan. Nah, itu ya. Tapi kalau orang yang sudah mempunyai tingkat yang tinggi, dia lillah saya ngerjain tugas ya karena ini bagian daripada kewajiban saya dalam mencari ilmu.
Saya mengeluarkan harta untuk beli paket, ya, untuk apa namanya, beli kuota, untuk beli buku, untuk fotokopi, lillahi ta'ala. Karena ini kewajiban saya untuk belajar. Insya Allah nanti akan balik lagi rezekinya. Nah, itu orang-orang yang berada pada makam ikhlas. Ya, intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah kecuali yang di dalamnya ada keikhlasan murni hanya karena Allah taala. Jadi ikhlas itu murni, ya. Murni dia. Tapi kalau udah ketetesan misalnya satu niat untuk orang lain nggak jadi murni lagi. Ya ibaratnya susu gitu kan. Ya rusak susu dengan apa? Setetes tinta gitu kan. Ya ibaratnya seperti itu, ibadahnya ibaratnya air susu gitu kan. Dia putih ya. Selagi dia ikhlas karena Allah dia akan putih. Tapi sudah ketetesan dengan yang lain maka dia akan berubah gitu ya. Nah, ini memang susah ya, tetapi sebisa mungkin kita harus jaga hati. Jadi kalau mau ibadah niatin ikhlas lillahi taala. Jadi niatnya dulu ya. Niatnya dulu ya. Nanti kalau sudah berproses seperti itu insya Allah dia akan melekat. Ya, jadi penanaman nilai itu nggak bisa spontan, dia butuh proses ya. Dia butuh proses dan dia butuh pembiasaan. Nah, jadi harus dibiasakan. Jadi ketika kita mau berbuat ya bismillahi ya dengan menyebut nama Allah lillah ya. Aku berbuat ini karena Allah. Ya, sekalipun di sana nanti ada hal-hal yang memang kita tidak apa ya inginkan terjadi, hati kita tenang. Ya, jadi berharapnya nggak ke manusia, tapi berharapnya ke Allah, gitu ya. Jadi sekalipun misalnya Anda sudah belajar, kemudian tetapi ternyata nilai Anda jelek ya bagi mahasiswa ataupun pelajar, Anda nggak kecewa ya itu sudah bagian dari bagian saya, gitu ya. Yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan. Insya Allah nanti ada hikmah di balik itu. Kalau memang niatnya ikhlas. Jadi perlu ditanamkan dan perlu ditancapkan di awal. Ya, ini sepintas materi ini mudah ya, tetapi yang sulit mempraktekkan. Ya, ya, ikhlas itu sulit mempraktekkan. Ya, ya apalagi seorang pemuda ya yang cintanya ditolak misalnya. Gitu. Wah itu kan sulit itu mengikhlaskan, gitu ya. Ya sulit mengikhlaskan. Ya oke. Kemudian kita lanjut bahwa ya Allah Subhanahu wa taala tadi ya dalam sebuah hadis itu menyuruh kita untuk berikhlas ya dalam setiap amal ibadah karena Allah tidak menerima satu ibadah yang di dalamnya tidak ada keikhlasan. Ya, kemudian waqala Ma'rufun al-Qurhi ya ya berkata Imam Ma'ruf ya Imam Ma'ruf al-Qurhi ya ini istilah nih ya. Man amila li thawabi fahuwa minat tujar. Nah, ini satu ungkapan ya. Barang siapa orang yang beribadah ya untuk mencari pahala, maka dia diibaratkan seperti orang siapa? Pedagang gitu ya. Jadi orang-orang yang ibadahnya nyari pahala, dia sama kayak pedagang. Ya. Kerjanya nyari untung mulu. Ya, dia kayak dagang, orang dagang, dia dagang barang dagangannya, ya dia berharap daripada dagangan ini dapat profit ya, dapat keuntungan yang besar. Ya, ini diibaratkan oleh Imam Al-Qurhi ya bahwa orang yang beribadah dasarnya untuk mencari pahala, maka dia diibaratkan minat tujar ya seperti para pedagang. Tuh, ya. Wa man amila khaufan minan nari fahuwa minal abid. Nah, siapa orang yang beribadah sebab takut masuk neraka gitu kan. Jadi dia ibadahnya karena takut masuk neraka nih. Ya, fahuwa minal abid, maka dia ya diumpamakan golongan daripada budak. Ya, budak kan takut dihukum gitu ya. Tadi kalau orang nyari pahala ya ibadahnya nyari pahala diibaratkan seperti pedagang karena dia nyari untung
Ya, kalau orang ibadah karena takut masuk neraka, maka dia termasuk golongan seperti halnya budak. Ya, karena apa? Karena takut dihukum, gitu ya. Kira-kira kita masuk yang mana nih? Pedagang, budak, atau yang lain, gitu kan? Nah, kita lanjut, ya. Wa man amila lillahi wa man amila lillahi fahuwa minal ahrar. Nah, siapa orang yang beribadah kepada Allah ya hanya untuk lillahi taala, fahuwa minal ahrar, maka dia adalah orang-orang yang merdeka. Ya, kaza fi nuzhatul majalis. Nah, ini dikerangkan dalam kitab Nuzhatul Majalis. Jadi diumpamakan tuh orang yang ibadah tujuannya nyari pahala, ya dia kayak pedagang. Ya, kalau orang ibadah tujuannya takut masuk neraka, ya dia seperti budak. Nah, yang ketiga lah ya ini yang kita harus menjadi orang yang bebas dan merdeka. Ya, dia ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti itu dia ada orang yang merdeka, bebas. Ya udah, ya tergantung Allah Subhanahu wa taala saya beribadah. Walaupun tadi sudah kita singgung boleh saja kita beribadah untuk mendapat pahala, boleh. Ya, gitu ya, tapi kita diumpamakan kayak pedagang, gitu ya. Nah, kemudian masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya. Setelah ini mungkin kita akan ada sesi tanya jawab. Wa qala Nasr ibnu Muhammad As-Samarqandi fi Tanbihil Ghafilin ya. Qala al-faqih man arada ay yajida thawaba amalihi fil akhirati fayanbaghi lahu ay yakuna amalu khalisan liwajhillahi ta'ala bighairi riya'in summa yansa zalikal amala ya. Barang siapa ya yang ingin mendapatkan pahala dari amal ibadah yang dia lakukan nanti di akhirat. Jadi kalau kita mau dapat pahala kita nanti nih yang kita lakuin sekarang ini di dunia, mau kita dapetin nanti di akhirat, ya entah itu di alam barzah ataupun di akhirat nanti, ya fayan bagi maka selayaknya bagi dia ayyakuna amalu khalisan, hendaklah dia menjaga keadaan amal ibadahnya khalisan, murni liwajhillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ibadahnya karena Allah, nanti kita akan dapat pahalanya di akhirat. Kita temukan tuh apa yang kita lakukan. Ya, inilah yang membedakan konsep Islam dengan konsep agama lain. Bahwa di kita tuh dikenal dengan ad-dunya mazra'atul amal. Ya, bahwa dunia ini adalah ladangnya untuk mencari amal. Ya, untuk mencari pahala. Nanti pahalanya di mana? Nanti dapat di akhirat. Ya, kalau memang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dia lakukan. Ya. Bighairi ria, tanpa adanya ria. Nah, ini ria. Ya. Waduh, ria tuh apa ya? Syirkul khafi ya. Jadi syirik yang tersembunyi. Jadi berat itu, ya ria itu ya. Nanti ada pembahasan ria nanti kita di sini nih ya. Di kapan waktu kita akan bahas tentang ria dikit ya. Ini tentang ria tadi ikhlas habis itu ria, nanti kita akan bahas tentang ria. Jadi jangan ada ria. Ria itu diibaratkan seperti asyirkul asghar, syirik yang tersembunyi, asyirkul khafi ya, syirik yang tersembunyi, syirik kecil. Nah, itu kalau memang ada ria dalam amal ibadah. Ya, pamer ya. Ya, pamer ingin dilihat orang. Ya, ingin dilihat apa ya calon istri ya, ingin dilihat pacar gitu kan, atau ingin dilihat guru atau ingin dilihat atasan. Itu apa tuh cari muka lah gitu kan, niatnya bukan karena Allah ya, itu nggak akan dapat pahala nanti di akhirat. Pahala yang dilakukan nggak akan ada itu ya. Sumayan sazalikal amala. Nah, barang siapa orang yang mau mendapatkan pahala amal yang dia lakukan di dunia nanti di akhirat, hendaklah dia melupakan amal ibadah yang dia lakuin. Jangan disebut-sebut terus. Wah, tadi nih udah sedekah 50.000, diingat-ingat terus sedekah 50.000. Padahal dia lupa dia punya utang 100.000, gitu kan? Ya ini ya wayan salamalah seyogianya kita melupakan amal ibadah yang kita lakukan. Jangan diingat-ingat terus. Ya, lupain amal ibadah yang pernah kita lakukan. Sehingga kita tidak berharap dari apa yang kita lakukan itu. Ya, karena kita belum tahu itu diterima atau tidak oleh Allah. Tetapi yang anggapan kita itu baik, lupakan. Ya. Agar apa? Likaila yatlubul ujub.
agar kita tuh tidak dituntut daripada sifat ujub, ya, ingin dibanggain orang, ya. Kalau amal ibadah kita ingat-ingat terus, maka lama-lama kita akan ujub, ya. Ada sifat ujub, ya. Wah, tadi nih di masjid, ya, saya nyumbang Jumat berkah 50 box nasi Padang, gitu kan. Diingat-ingat mulu amal ibadahnya, ya. Jadi itu bisa menjerumuskan dia kepada sifat ujub. Nah, ini bahaya, ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa hifzut ta'ah asyaddu min fi'aliha. Nah, ini menjaga ketaatan ini lebih berat daripada melakukan ketaatan. Tuh ya. Ini bisa nih buat quotes ente nih ya. Jadi menjaga ketaatan itu lebih berat daripada melakukan kebaikan atau ketaatan. Tadi contohnya sedekah saja, ente sedekah. Ya, bisa sedekah, tapi yang lebih berat adalah menjaga keikhlasan sedekah kamu atau kita. Ya, itu namanya hifzut ta'ah, menjaga ketaatan. Ya, ada teman misalnya, ya, kamu tolong dia dalam keadaan susah. Itu perbuatan baik. Tetapi yang lebih berat adalah menjaga perbuatan baik itu agar tetap lillah. Ya, hifzut ta'ah, ya, asyaddu min fi'aliha. Jadi menjaga ketaatan itu lebih besar dan lebih berat, ya, ujiannya daripada kita berbuat ketaatan. Ya, jadi ini kajian tasawuf, ya, untuk membersihkan hati kita, ya, untuk senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian inilah yang memang menjadi hal, ya, yang perlu senantiasa kita lakukan, ya, dalam kehidupan ini, ya, sehingga itu menjadikan kita orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung atas pahala, atas ibadah yang kita lakukan, dan insya Allah nanti kita mendapatkan ganjarannya kelak di akhirat. Saya rasa ini sedikit pengantar mengenai materi kita tentang keikhlasan, sehingga keikhlasan ini menjadi ruh daripada amal ibadah yang kita lakukan. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab jika ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.